Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh solehah, jumpa lagi ya dengan Ustazah Hidayah. Senang rasanya hati ini bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam pembelajaran virtual. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Anak-anak tentu masih ingat ya, apa itu keberagaman? Oke, coba kita cek bersama pertanyaan dari Ustazah berikut ini. Pertanyaannya adalah, apa saja keberagaman yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, fisik. Contoh, Ahmad berbadan tinggi, Rizky berbadan kurang tinggi. Yang kedua, sifat. Ahmad bersifat jujur, Rizky bersifat bohong. Yang ketiga, warna kulit. Ahmad berkulit putih, Rizky berkulit hitam. Yang keempat, kemampuan. Contoh, Ahmad berkemampuan mengerjakan tugas dalam waktu 10 menit. Rizky bisa mengerjakan tugas dalam waktu 20 menit. Yang kelima, kegemaran. Ahmad gemar bermain voli, Rizky gemar bermain biola. Nah, keberagaman ini adalah pemberian dari Tuhan. Maka kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada, supaya kerukunan itu tetap terjaga. Nah, bagaimana ya cara kita untuk mewujudkan kerukunan? Nah, berikut adalah cara yang dilakukan agar terwujudnya kerukunan. Yang pertama, kita bisa mengajari teman kita yang kurang paham dengan pelajaran. Yang kedua, kita bisa melakukan kerjasama untuk mengumpulkan uang atau mungkin pakaian bagi teman atau orang yang tertimpa musibah. Yang ketiga, kita bisa memberikan saran kepada teman dan juga kita bisa menerima saran dari teman. Nah, dari ketiga ini biasanya yang paling sulit dilakukan adalah cara yang ketiga. Supaya kita mudah melakukan cara yang ketiga, berikut ada tipsnya. Nah, cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama adalah saat teman kita melakukan kesalahan, kita harus mengingatkan dan memberi saran yang baik. Yang kedua, saat kita diingatkan melakukan kesalahan, kita harus ucapkan terima kasih dan memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, saat diskusi di kelas, kita harus angkat tangan ya sebelum kita berpendapat. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberi saran. Nah, anak-anak, selain itu Ustazah punya pesan terakhir buat kalian untuk pembelajaran tema 1 subtema 3 ini. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan. Pastinya anak-anak siswa SD muda ini ketika di sekolah memiliki kegemaran yang berbeda. Contoh, kamu dan teman kamu pasti mempunyai hal yang tidak disukai. Kamu dan teman kamu dapat memberikan saran untuk mengatasinya. Nah, berikut caranya. Yang pertama, kita harus ucapkan dengan bahasa yang santun ketika ada perbedaan dengan teman kita. Yang kedua, kita harus memberikan solusi yang mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksa saran untuk diterima oleh teman kita. Nah, cara ini bisa kita lakukan mungkin ketika kita di sekolah, di rumah,
ataupun di tempat-tempat ketika anak-anak berkumpul dengan teman-teman. Nah, demikian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian ya dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.